Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Isa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis taklim takjil siang Ramadan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita semua dalam rangka berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka kita kajian sambil menunggu datangnya buka bersama, buka puasa, dengan diisi dengan amalan yang manfaat. Sebab di dalam Al-Quran, anil lagwi mu'ridun, banyak orang yang waktunya dibuang, itu orang yang rugi. Padahal bulan Ramadan ini waktu 1 detik pun harus bermanfaat. Saya tanya, kira-kira enak mana, mendengarkan pengajian ilmu atau nonton sinetron? Saya jawab, enak mana nonton sinetron apa mendengar pengajian? Jujur. Sebab kata Allah begini, man ja'a bil majlisi lil ilmi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Jadi barang siapa yang menuju majlis ilmu, mengikuti ilmunya, mendengarkan tausiah tuntunan Rasulullah, Allah akan menggugurkan setiap dosa-dosanya yang berada di dalam majlis itu, dan itu dilingkupi oleh malaikat. Nah, setiap hari itu malaikat itu patroli berkeliling seperti polisi itu. Nah, mencari apa? Mencari majelis-majelis ilmu. Kalau ada majelis ilmu di situ, dia datang berdatangan, kemudian berkumpul dan melaporkan kepada malaikat yang lain. Di situ ada majelis ilmu, mari kita mendatangi. Kemudian di situ berebut para malaikat itu ingin mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu tadi, mendengarkan. Tapi ada orang yang malu-malu, tidak mau mendengar karena malu. Di pojok itu dia tidak mau menampakkan dirinya. Kata malaikat, ya Allah, bagaimana orang itu tidak mendekat pada kelompok itu? Dia sudah terampuni dosa-dosanya. Jadi kalau nonton sinetron di depan semua, kita hitung berapa banyak waktu yang dibuang dalam waktu bulan Ramadan untuk tadarus sama kita mendengarkan atau menonton televisi di depan televisi. Kalau tahun dulu, tahun yang lalu waktu Covid, tidak boleh keluar, kita nonton di depan televisi. Sekarang tahun ini harus lebih sempurna puasanya. Tidak tiada hari untuk kita beribadah kepada Allah. Bangun tidur setelah sahur, sholat subuh, ada yang tidur, ada yang tadarus, ada yang bekerja dan sebagainya. Boleh tidur, tapi dalam waktu 2 kali 24 jam dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, banyak mana
makan, tidur, atau ibadah, atau tadarus. Itu harus kalkulasi. Kalau itu siapa tahu itu puasa yang terakhir. Nggak tahu kan, kita tahu-tahu ke pertengahan oleh Allah dijadikan tamu Allah, yaitu menjadi dipanggil oleh Allah. Semoga Allah beri kesempatan tahun-tahun yang akan datang bertemu lagi Ramadan. Nah makanya di dalam bulan Ramadan ini kita mari sama-sama mempertebat iman Islam, karena tujuannya puasa itu la'alla kita takut. Apa tujuan puasa itu? Mencapai derajat takwa. Mas Dwi, jadi tujuannya puasa kita itu harus punya tujuan. Apa tujuan puasa? Apa yang mau dicapai? Harapan kita apa? Tahun ini itu apa? Setiap tahun dan maju terus. Kalau bisa jangan kita setiap tahun dan ganti lagi. Kalau bisa setiap tahun kita iman itu bertambah. Makasih ya. Maaf saya dulu jadi kalau sudah usia kayak gini itu sudah keberatan aja. Jadi yang usianya udah 40 tahun lebih, hati-hati. Kata Rasulullah begini, barang siapa diberi umur 40 tahun jadi kalau diberi umur 40 tahun kemudian tidak mau bertobat, tidak mau sholat, tidak mau berbuat kebaikan, tidak berubah akhlak, kata Allah begini, aku akan tempatkan dia di neraka. Kalau dia umurnya sampai situ. Jadi kalau bisa umur kita ini berkurang atau bertambah? Berkurang atau bertambah? Berkurang. Maka puasa kemarin umurnya berapa? Sekarang umur berapa? Nah kalau puasa kemarin ngajinya cuma Allah terus, berarti nggak meningkat. Kalau sekarang puasa kita ini setiap habis sahur kita terus Quran, habis zuhur terus Quran, walaupun satu ayat yang Allah sukai itu amalan sedikit tapi kontinu terus menerus. Misalnya begini, Bapak Ibu itu wajib ke masjid zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, terus sampai rutin aja gitu. Kemudian habis sholat langsung pulang, tidak sholat sunatnya di masjid, sholat sunatnya di rumah, karena sunnah Rasul seperti itu. Kalau sholat wajib di rumah, kalau sholat sunat kalau sholat wajib di masjid, kalau sholat sunat di rumah. Misalnya kalau Bapak Ibu setiap Jumat atau sholat wajib, setelah sholat wajib kemudian sampai ke rumah, assalamualaikum, langsung sholat sunat atau lagi 2 rakaat. Nah setelah sholat sunat baca Quran, hanya baca Quran cuma 1 ayat aja, terus saja terus 1 tahun. Itu lebih baik daripada orang yang satu habis sholat dulu atau sholat wajib ke rumah baca Qurannya 1 juz, habis itu berhenti, nggak baca lagi, tutup lagi. Itu yang harus tidak sukai. Tapi kalau orang rajin ke masjid, ya dalam 1 tahun rajin ke masjid, mengamalkan surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, terus saja 1 ayat sampai dia itu bertambah lagi, besok tahun depan lagi tambah lagi. Nah itu yang Allah cintai. Makanya ingin saya sampaikan pada kesempatan ini,
amalan yang Allah sukai itu orang yang sholat berjamaah di masjid istiqomah, kemudian dia tidak lupa kepada sunnah yang lain, yaitu sholat sunnah 2 rakaat. Ada namanya sholat sunnah wajib, Qobliyah wa ba'diyah. Nah, kemudian kaitannya dengan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan ini puasa yang memberi jaminan oleh Allah, barang siapa yang puasanya beriman berdasarkan iman, yakin kepada Allah, cuma balasannya surga. Yang kedua, terbebas dari siksa neraka. Dan yang kedua, balasan orang yang puasa Ramadan memberikan, puasa itu memberikan syafaat. Syafaat ada 2. Waktu dia puasa Ramadan, dia istiqomah membaca Al-Qur'annya, dia istiqomah sabar menahan lapar dan haus dan menahan nafsunya. Maka as-siyamu wal Qur'an yabta'una lil abdi. Kata Rasulullah begini, puasa itu as-siyamul azim mubarak. Puasa itu yang maha agung, yang membawa keberkahan. Wal awwalu siyamul Ramadan. Nah, ini hari keberapa ini? Hari ketiga ya. Ini puasa Allah menurunkan rahmat. Subhanallah, kalau ada orang yang hari ini sore ini puasanya cuma makan tidur. Saya kalau puasa cuma mandi begitu. Kalau orang puasa yang ditunggu apa? Azan ya. Orang yang puasa menunggunya azan. Tapi kalau orang yang puasa benar, yang menunggu rahmat ampunan Allah. Jadi kita dari kemarin 3 hari yang harus kita perhitungkan itu, semoga puasa kita ini diterima oleh Allah dan Allah menurunkan rahmat kepada kita semua, diri kita ini dan keluarga kita, anak-anak kita. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Karena masuk surga itu bukan banyak amal, karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi Ramadan ini yang pertama ini Allah turunkan rahmat, kasih sayang. Tidak ada yang namanya yang jahat-jahat Allah dikasih semuanya. Coba yang bikin dosa itu minim sekali puasa. Kan biasanya kalau di depan banyak sekali bikin dosa. Sekarang kurang, karena puasa malu nih. Makanya disebut kata Rasulullah, puasa itu pintu surga dibuka, kebaikan dibuka. Coba di sini dari jalan jadi sampai sana itu orang baik semua. Ingin menemukan supaya hartanya itu dimakan, apa bersedekah itu diterima, ingin mendapat rahmat. Oleh karena itu orang yang memberi sedekah kepada orang sedang berbuka, sedang puasa, itu pahalanya 2 dari orang yang sedang berbuka, yang puasa, dan tidak boleh dari pahala yang bersedekah itu sendiri. Dan Allah lipat gandakan orang yang berbuat kebaikan. Saya tidak bisa bayangkan berjalan dari masjid, dari rumah ke masjid, niatnya bukan ingin berbuka puasa, ingin mendengarkan masjid taklim, ingin mendengarkan ilmu apa yang Allah dan Rasulnya, ingin mendengarkan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul. Itu baru pertengahan saja, itu pertengahan itu jangan. Itu dosa berbulan. Sudah nyampe pintu di situ, udah didoakan oleh malaikat, Allahumma ya Allah, ampuni si fulan ini ya Allah, ampuni. Sampai dia selesai majlis taklim, maka dia terbebas dosanya, berbulan kayak ngalir gitu. Ditambah lagi puasanya karena iman, karena hanya mencari itu Allah, ingin menjadi pahala Allah. Karena sekarang puasa itu dipelesetkan. Pertama, puasa itu pengen sehat. Kalau kita puasa yang sehat,
Allah kasih sehat, maka niatnya harus baik. Pertama, niat puasa itu karena Allah, mencari ridho Allah, mencari rahmat Allah, mencari ampunan Allah. Nah, baru efek dari puasa pasti sehat. Coba kita dengan minum ciu, tahu ciu, whisky, efeknya apa? Mabuk. Orang puasa menahan lapar dan haus, menahan nafsu, menahan syahwat, itu efeknya nanti sabar. Orang yang sabar, efek orang yang sabar tadi, innallaha ma'as-sabirin, itu rezeki masya Allah. Rezeki, kata Allah, aku beri kepada orang yang sabar, yang dia tidak suka rezeki yang aku beri, kata Allah, dia akan bisa ini. Saking sabarnya orang itu, Allah sayang sama orang sabar. Allah kasih rezeki, dan kasih rezeki orang itu gak senang yang diberikan oleh Allah rezeki, tapi Allah ngasih terus. Allah berfirman, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah suka orang yang sabar. Makanya itu nanti di alam kubur, di alam orang yang meninggal. Mudah-mudahan kita sampai Ramadan, kita sampai nanti umur dari kesempatan itu orang yang puasa Ramadan sampai selesai, iman wa ihtisaban fillah wa ta'ala. Kalau kita wafat, itu puasa itu menghampiri jasad orang yang wafat itu di dalam barjahan menghampiri. Dia bilang, aku menjaga karena engkau sabar menahan nafsu syahwat waktu di dunia. Al-Quran datang lagi, aku menjagamu karena engkau di malam hari menjelang sholat malam engkau membaca Al-Quran, membaca aku, dan itu menjelma makhluk yang sangat tampan sekali. Maka di situ Al-Quran akan memberikan syafaat. Kemudian apa? Datang lagi sedekah dari ujung kakinya itu, aku yang akan menjaga karena engkau memberi kelapangan kepada hamba Allah waktu di dunia. Maka disitulah orang yang berpuasa pantas Allah jauhkan dari siksa api neraka, Allah masukkan dalam surganya, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Bayangin orang yang puasanya benar puasa sampai akhir 30 hari 1 bulan penuh dengan iman, waktu sabar, dengan sholatnya istiqomah, sholat tarawihnya, itu habislah dosa-dosa yang ada di dalam diri kita itu habis. Makanya cirinya orang yang puasanya diterima oleh Allah itu seperti orang yang mabrur, orang yang haji mabrur. Pertama, tawadhu. Jadi lebih mendahulukan perintah Allah daripada mendahulukan nafsu. Contoh, waktunya sholat, dia itu menunggu sholat, bukan waktu menjalankan sholat, tapi dia menunggu waktu sholat. Itu cirinya orang yang benar-benar puasanya Allah, insya Allah diterima itu. Apa itu? Jadi ibadahnya itu lebih istiqomah. Arti istiqomah itu dia mendapat ilmu diamalkan, terus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 4 keutamaan amalan sunnah di bulan Ramadan. Man shalla kullu yawmin isnaina asyara raka'atan faqad adrakha as-shalah. Siapa yang melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat setiap hari, maka dia yang melaksanakan tadi menunaikan haknya sholat tersebut. Ini masuk surga tanpa hisab. Itulah berat. Habis sholat maghrib, sholat sunat itu berat. Tapi bagi yang istiqomah, yang khusyuk, bahkan ada sahabat Rasulullah itu setiap harinya sholat sunat 100 kali. Dari mulai duha, wudu, satu hari itu dia 100 kali sholat. Dia akan mendapat
biasakan habis sholat subuh jangan langsung tidur. Biasakan yang baik, karena supaya kita waktu menghadapi sakaratul maut oleh Allah SWT. Habis sholat subuh usahakan baca Quran dulu. Sebelum bekerja juga begitu. Sebelum mengerjakan pekerjaan rutin atau sebelum tidur, boleh tidur habis sholat subuh boleh. Tapi hanya sebatas menahan ngantuk saja. Tapi jangan dirutinkan 1 bulan, 1 bulan tidur aja dari mulai habis sahur sampai maghrib lagi buka. Nah itu ada ibadahnya. Kalau bisa sebelum subuh habis sahur kita tadarus. Hanya 1 ayat, tidak apa-apa. Habis sholat subuh baca lagi 1 ayat, insya Allah 30 hari, 30 syukur-syukur lebih dari itu. Supaya apa? Karena bulan Ramadan mubarakah. Bulan Ramadan barakah sekali. Dan yang awalnya itu rahmat, pertengahannya maghfirah, dan yang terakhir yaitu bina, terbebas dari siksa bina. Jadi kita harus tahu schedule-nya Ramadan. Jadi harus tahu planningnya puasa Ramadan. Jangan asal ya ayo yang penting puasa aja, jangan gitu. Kalau bisa di planning puasa pertama saya ingin sehari ini pekerjaan itu yang bermanfaat, selalu evaluasi untuk hari ini saya ingin sholat wajibnya berjamaah atau tidak, tepat waktu atau tidak, baca Qurannya gimana. Nah itu nanti dihitung 1 bulan. Kalau nilainya bagus, misalnya 1 bulan saya baca Al-Quran ini 1 ayat kali 30 hari, 30 ayat sudah lumayan. Syukur-syukur lebih dari 1 ayat, 1. Umpama saya belum bisa belajar, cuma kali baca, baik. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran begini, Bismillahirrahmanirrahim, itu bahayanya lebih besar. Orang yang belajar seperti itu. Nah, tapi kalau orang yang bacanya Qurannya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah lancar, itu besok insya Allah sunnati Rasulullah SAW. Jadi besok bersama-sama Rasulullah dan para syuhada insyaallah. Itu ini manfaatkan bulan Ramadan sedikit lagi. Nggak terasa ya, 30 hari nggak terasa. Makanya saya pribadi merasakan tidak semua orang hadir ke sini atas izin Allah. Tidak semua. Yang kedua, tidak semua orang hadir di majelis ini, di masjid ini atas ridho Allah. Dan tidak semua orang yang akan dalam majelis ini inilah pilihan yang Allah pilih. Coba kalau kita ini kan sudah buat undangan, nanti asal jam 4 ada penyanyi dangdut dari Jakarta dan bonusnya sembako dan tiket gratis. Itu sebelum disebarkan undangan, baru dari rumah ke rumah, dari mulut ke mulut, itu sudah ada. Kenapa orang untuk mendengarkan, untuk menuntut ilmu, untuk berdoa, tidak semua terbuka? Karena itu ciri orang yang mana dapat rahmat Allah, mendapat ridho Allah, yang mendapat ridho. Maka karena itu Bapak Ibu yang dirahmati, bukan berarti saya tidak dengar Tuhan, tapi izin Allah, atas ridho Allah dan qadarullah. Orang yang begini, hari ini saya mau sholat maghrib sampai isya subuh di masjid. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak jadi. Mesti ada
udah siap-siap wudhu, udah pakai baju, ada aja ganjilan. Lihat sapu, naruh sapu dulu. Ada sholat, naruh sapu dulu. Ada tamu, ada tamu. Akhirnya rekomen selesai sholat. Kenapa tak jadi? Allah tidak mengizinkan. Namanya Allah belum meridhoi. Tapi kalau penjenengan bisa hadir di sini, bisa sholat berjamaah di masjid, bisa dengan imam, bisa selesai di bulan Ramadan, itu rahmat Allah. Jadi nikmat yang paling besar adalah wabihi nikmatil iman. Jadi yang kita rasakan sekarang, yang kita syukuri adalah nikmat yang paling besar itu sehat. Tapi nikmat iman Islam. Karena dengan diberikan nikmat rahmat Allah ini, keberkahan, kebesaran Allah. Kalau Allah mau, Allah halangi tidak jadi benci. Allah tidak jadi memberikan ridho. Oleh karena itu mudah-mudahan puasa Ramadan kali ini Allah betul-betul sempurnakan ibadah kita, wajib kita, sunnah kita, sholat kita oleh Allah terima, dan termasuk kita belajar ilmu. Yang kedua, barang siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, maka dia telah memenuhi syarat daripada puasa tersebut. Nah, kita bukan tiap hari 3 hari, tapi 1 bulan. Masyaallah muslimin rahimahullah, ingin saya mengajak apa amalan yang paling yang Allah sukai? As-sholatu ala sholat tepat waktu, itu yang Allah sukai. Yang kedua, birrul walidain. Yang kedua adalah berbakti kedua orang tua. Saya ingatkan, Ramadan kali ini kita harus punya namanya curiba. Puasa Ramadan kali ini 30 hari saya bisa berjamaah sholat di masjid bersama imam. Kalau itu hasilnya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat 40 hari berjamaah dan tidak tertinggal dengan imam takbirnya, Allah hilangkan sifat munafik. Allah jaminkan dia masuk surga dan akhir dalam keadaan bersyukur. Jadi kalau kita ingin hidup husnul khotimah ini, jaga Allah, yaitu sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kajian hikmah dari puasa Ramadan dan fakta utamaan amalan sunnah kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sesuai dengan kemarin kita terhindar dari hal yang mubah. Insya Allah 2 poin itu mudah-mudahan bisa kita laksanakan dan kita menjauhi perbuatan yang seperti itu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau itu kita berhasil, insya Allah kita akan sempurna puasanya sesuai dengan janji Allah, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa puasanya karena iman, karena Allah ampun dan Allah terima puasanya dan mendapat surganya Allah. Barakallahu lakum bil Qur'an azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau melanjutkan pertanyaan dan masuk ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa 'ala rizqika a'tatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna
bisa bersuara kembali. Assalamualaikum warahmatullahi